Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas proyek akhir data warehouse dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Arif Henderwan Berlianto, NIM 1924 10 10 2064, rekan saya Muhammad Koirun Anwar 1924 10 10 2042, dan Milda Aditya Putra. Jadi di sini ada seorang investor memberi PT Notwin dan PAPS. Investor tersebut membutuhkan sebuah data warehouse untuk mengetahui kondisi kedua perusahaan sekaligus untuk membantu sang investor dalam mengambil keputusan. Jadi OLTP dari atau data source-nya yaitu database Notwin dan juga PAPS ya. Dengan itu database Notwin kita execute. Kemudian kita execute lagi database PAPS dengan SQL Server Management Studio. Oke. Jadi database Notwin dan database PAPS telah kita masukkan ke dalam SQL Server. Langkah selanjutnya kita membuat database PN State. Yang tabel di PN State-nya itu yang dari Notwin ada STG order, STG order details, STG product, STG categories, STG customer, dan dari database PAPS ada STG sales, STG details, dan STG store. Dan di sini kita akan mencoba membuat tabel kategoris. Oke, sini mungkin ini tabel STG kategori, kemudian tabel STG customer, dan kemudian tabel STG orders, STG orders, STG orders, dan STG products, STG products 1 2 3 4 STG order detail. Oke, gitu ya. STG order details. Kemudian kita juga membuat staging layer dari STG PAPS yang berisikan STG sales, detail, dan store. Sales STG oke. STG detail, terus STG sales, store, STG details, STG stores, stores, dan juga STG sales. Sales.
Kemudian kita setelah membuat staging layer, kita membuat user access layer atau data warehouse-nya dengan nama PNDW. Untuk database PNDW-nya kita beri nama PNDW atau database PNDW. Terus di sini ada 3 buah tabel dimensi dan 1 tabel backlash. Dan di sini ada tabel dimensi customer yang berisikan customer key dan customer name. Kita buat di sini customer key dengan varchar 20, ini kita jadikan sebagai primary key-nya. Di sini juga kita buat customer name, kita beri nilai varchar 40 dengan keterangan not null. Terus di sini kita select bintang from dim customer untuk nanti mengecek apakah tabel bisa dibuat. Terus di sini kita buat tabel dim location, Di sini ada tabel dim location yang berisikan city key dan city name. Di sini location key varchar 20, sini primary key, city name varchar 200 not null. Select bintang from dim location. Terus create table, kita juga di sini membuat satu lagi dimensi, yaitu dimensi time yang berisikan date key, full date, year no, mono, dan day no. Ya, date key, full date, year no, mono, dan day no. Di sini primary key-nya yaitu date key. Kemudian kita buat backlash tabel, create backlash tabel, customer key dengan varchar 20, not null. Foreign key-nya ini adalah tabel dim customer yang dimana primary key-nya yaitu customer key. Kemudian kita buat cell date key dengan int not null. Foreign key-nya referensinya yaitu tabel dim time, dimensi time dengan primary key date key. Terus key short int not null. Total amount ini tipenya money not null, dan location key varchar 20 not null. Foreign key reference pada tabel dimensi location dengan primary key location key. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Milda Ditya Putra akan menjelaskan tentang proses pembuatan extract sama load menggunakan SSDT. Oke, di sini saya sudah buat projectnya. Di sana saya juga sudah merename extract to stack categories, ya, sebuah package-nya. Di sini kita langsung aja kita menggunakan incremental, kita copy datanya dari sumber data ke staging layer. Kita langsung buat data flow. Oke, kita pilih sumber datanya ada di mana. OnlyDB source ya, karena kita pakai SQL. Kita di sini nggak ada, kita pilih dari database kategoris itu ada di Nordweb. Oke, kita pilih ini, lalu kita pilih kategoris. Oke, kategoris, lalu kita copy dia di OnlyDB destination juga karena sumbernya sama. Di sini kita pilih yang PNStack ya, karena kita ingin kirim datanya itu ke stack kategoris. Oke, kita lihat mappingnya, kita samakan di sini karena udah sama, langsung oke aja. Oke, jika seperti ini datanya dipindah ya teman, kalau ada data baru maka datanya akan dipindah semua gitu, bukan yang terbaru saja yang dipindah tapi data lama juga. Di sini kita buat execute SQL, jadi datanya kita kosongin terlebih dahulu baru supaya tidak menumpuk di staging layer gitu, data yang baru dari sumber data. Kita pilih koneksinya terlebih dahulu, itu ada di PNStack ya. Kita pilih transgit table dari stack kategoris ya, stack kategoris bukan stack kategoris ya, kan stg seperti ini. Oke, kita coba jalankan.
di sini nggak ada error. Terus kalau kita jalankan, kalau kita lihat di SQL servernya, kita lihat kategoris apakah ada datanya. Oke, di sini ada ya datanya. Oke, mantap. Lalu kita buat selanjutnya. Nah, kita melihat mappingnya ya, ETL mappingnya dari STG, dari staging ke dimensi ke DW, ke PNDW. Nah, di sini bisa kita lihat customer ID dan juga company name diubah menjadi customer key dan juga customer name. Dari pihak Nortunya, jadi yang diambil customer ID dan juga company name. Lalu untuk PUBS-nya, yang dibutuhkan ada store ID dan juga store name. Di sini diubah menjadi store ID-nya menjadi customer key, store name-nya menjadi store name. Lalu nanti kita akan membuat view untuk mencocokkan data type-nya. Yang awalnya ini data type-nya mchar akan dijadikan varchar. Begitu juga untuk store ID-nya. Setelah itu ada dim time. Nah, pada dim time ini kita tidak melakukan loading ya. Kita nggak akan melakukan load dari staging ke PNDW-nya, melainkan kita ada source code sendiri nanti untuk dijalankan ini. Di dim time ini isinya ada date key, full date, year number, month number, dan juga day number. Lalu setelah itu ada dim location. Nah, dim location ini sendiri sebenarnya hampir sama dengan dim customer. Bedanya, nah di sini harusnya city ya. Di sini juga city. Nah, bedanya store ID-nya ini sama seperti ini. Store ID dan juga store name, company ID, company name. Di sini bedanya store ID dan juga store city, customer ID dan juga company city. Nah, dari itu nanti store ID-nya juga jadi location key dan juga store city-nya jadi city. Begitu pula untuk pada STG customer-nya. Nah, lalu di sini dari STG sales-nya, STG sales ini untuk PUBS-nya di STG sales ini udah ada quantity, jadi kita tidak perlu melakukan perubahan untuk quantity sold-nya. Lalu nanti ada juga sales amount. Sales amount ini dapat dari membuat view quantity dari stack sales dikali price yang ada pada stack titles. Lalu ada juga order date. Nah, order date-nya ini ada dengan data type date time. Nah, ini nanti kita koneksikan dulu dengan kita lookup dulu supaya nanti bisa berubah menjadi sales date key. Lalu store ID dan juga store ID ini bertugas untuk menjadi customer key dan juga location key. Karena ya di sini tadi juga sama kan, untuk customer key dan juga location key sama-sama store ID. Begitu pula untuk customer ID juga berfungsi sebagai location key dan juga customer key ya, ini customer ID-nya. Lalu untuk order date-nya sama. Pertama ini data, nanti dilakukan view dulu untuk mengubahnya, untuk convert data ini menjadi date. Setelah itu nanti dilakukan lookup pada SSDT-nya. Lalu untuk quantity sendiri ada pada staging order detail. Nah, quantity ini tidak ada yang berubah ya dari quantity ini. Jadi nanti bisa langsung diambil. Lalu untuk sales amount-nya ini dapat dari membuat view quantity dikali membuat view yang mana kita mengalihkan unit price yang ada pada order detail dan juga dikalikan dengan quantity yang ada pada order detail.
seperti yang kita bahas pada mapping tadi, dim time ini tidak ada ininya, tidak ada source dari stagingnya kan. Jadi di sini kita langsung melakukan codingnya. If axis ini generate dim time. Setelah itu kita start date-nya mulai 1990 sampai 2021. Mengapa 1990? Karena pada database PUBS dan juga database Norway-nya mulainya dari 1990-an. Lalu kita execute. Nah, sukses. Jadi pada dim time ini isinya yaitu DK atau DEPKey, lalu ada year number, month number, dan juga day number. Setelah dim time ada juga kita membuat view. Di sini kita ada view location ya. View location ini apa? Jadi kita membuat view untuk mengconvert yang awalnya store ID, customer ID. Store ID, customer ID ini kan pada di sini kan tertulis ya ini. Store ID-nya itu char, sedangkan nanti pada PNDW store ID kan menjadi customer key dan juga location key yang memiliki tipe data varchar, sehingga kita harus mengkonvert ini terlebih dahulu. Begitu pula untuk customer ID yang awalnya enchar harus dikonvert menjadi varchar. Nah ini jadi ini store ID-nya dikonvert menjadi varchar, lalu store name diganti menjadi varchar 40, begitu juga company name menjadi varchar 40. Lalu ada juga ini city menjadi varchar 200. Ini city dari PUBS dan ini city dari Norwin ya, menjadi 200, varchar 200. Lalu kita execute. Nah, bisa kita lihat ini dari PN stage. Oh, nggak salah ya. Nah, di sini kan kita membuat dua view ya, yaitu view location store sama view location customer. Nah, misalnya dari view location customer kita select top 1000. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ID convert, company convert, dan juga city convert. Yang isinya nanti ID yang sudah di-convert ke varchar 20, lalu seterusnya juga seperti yang sudah dijelaskan. Begitu pula untuk location store-nya. Nanti juga bakal ada itu, ID convert, name convert, city convert. Selanjutnya ada view sales ya. View sales dan juga view orders. Ini view ini kami buat untuk menangani bagian fake sales-nya. Nah, di sini ada order date ini as sales date ya. Ini sales date ini nanti sales date key-nya. Untuk jadikan sales date key-nya, setelah itu ada juga ini store ID di-convert menjadi varchar sama seperti tadi as customer key. Lalu ada juga store ID jadi sama customer key dan location key mempunyai source yang sama, yaitu store ID dan juga customer ID. Kita convert juga. Setelah itu, nah di sini kan quantity kan sudah ada kan pada STG source itu sudah ada quantity. Jadi kita tinggal memasukkan fungsinya saja, yaitu pertama kita convert menjadi money karena tipe datanya money. Setelah itu ini quantity dikali price. Dari price-nya ini dapat dari mana? Didapat dari STG titles. Maka dari itu kita harus melakukan join seperti ini terlebih dahulu. Nanti quantity dikali price ini as sales amount. Setelah itu, nah sedangkan pada bagian bawah ini, kan dari Norwin ini kuantitinya itu tidak ada pada order ya.
Nah, ini kan quantity kan tidak ada pada order, tapi pada order detail. Maka dari itu kita melakukan ini, select sum from stg order detail where order detail group by order ID. Kenapa kita harus group by? Karena jika tidak di group by, itu akan menjadi timpal. Kita coba terlebih dahulu. Nah, kan salah kan? Jadi pada data order detail itu, misalnya kita hari ini membeli produk dengan ID 1 sejumlah 3 biji, lalu besoknya kita membeli ID dengan produk yang sama, yaitu ID dengan produk dengan ID 1 dengan jumlah 7 biji, maka itu akan ditulis dengan 2 row yang berbeda atau dengan 2 data yang berbeda. Maka dari itu kita harus melakukan group by. Setelah itu juga ada nah ini S quantity ya yang tadi. Lalu juga ada ini quantity dikali unit price sebagai sales amount-nya. Untuk penjelasannya sendiri saya kira sama, kita harus melakukan group by karena ya persoalan yang sama. Setelah itu coba kita execute. Comment sukses. Lalu kita coba ya di view order select top 1000. Nah, di sini ada source date. Source date ini nanti untuk source date key, lalu customer key, location key ini store ID dan juga sama store ID. Lalu ada quantity dan juga sales amount. Untuk yang ini juga sama ya. Ini nanti ada source date, customer key, location key, sales amount. Dan juga kuantitinya sudah ada dari awal, jadi maka dari itu tidak dibuatkan untuk di view-nya. Oke, di sini saya sudah membuat beberapa ekstrak menuju staging layer. Selanjutnya kita proses menuju load ya, dari staging menuju ke user access layer, mana menggunakan sebuah load. Di sini kita rename terlebih dahulu, kita buat paket baru, load to dim customer. Kita mulai dari dim customer terlebih dahulu. Oke, kalau kita lihat dari ETL mappingnya itu ada beberapa yang dirubah ya, karena tipe datanya itu nggak sama. Dari customer ID itu kita ubah menjadi varchar, dan store ID-nya juga dirubah menjadi varchar, dimana itu sudah dibuat oleh teman saya. Jadi kita tinggal pakai aja di sini. Kita renam dulu. Ini dari STG customer. Itu ada di database stack, lalu stack customers. Kita lookup terlebih dahulu untuk mentransfer datanya. Oke, connectionnya itu dari stack kita location customers. Oke, kolomnya itu ada apa aja? Kita samakan customer ID-nya ini sama dengan ini ya. Oke, kalau kita ambil ID sama company-nya untuk sekarang. Oke. Lalu kita, karena ini load, kita pakai yang namanya slow changing dimension. Kita loop match output. Oke. Kita load ke database PNDW di dim customers. Lalu untuk customers ini kita tadi udah ngambil yaitu ID convert yang udah di convert, lalu company convert. Oke. Kita next, kita buat
kolom customer name-nya ini changing attribute, supaya ketika ada penambahan data di staging layer itu, kalau ada data baru atau datanya itu nggak sama dengan data yang lalu, itu bisa ditambahkan data yang baru. Jadi data yang sama tidak ikut ditambahkan. Oke, untuk sumber dari STG customer itu udah, karena kalau dilihat dari ETL mappingnya itu ada dua ya, STG customer sama STG stores. Lalu kita buat yang satu, kita only DB source lagi. Oke, kita rename STG tadi itu di ETL mappingnya STG stores. Kita konekkan terlebih dahulu STG stores. Oke, lalu kita lookup sama seperti biasa, karena memang tipe datanya itu nggak sama. Ini stack, lalu view yang store, kita samakan store ID-nya dengan yang ini. Kita ambil ID convert sama name convert, lalu sama ada slow changing dimension. Kita pilih yang look match output, lalu kita pilih data warehouse tim customers, lalu ini ID convert, lalu customer name-nya itu name convert, jadikan business key yang customer key, lalu sama ini changing attribute, dan next finish. Oke, udah. Lalu kita coba save, lalu kita jalankan. Oke, di sini udah berhasil. Lalu coba kita lihat, cek datanya. Tuh ada di PNDW di dim customernya. Oke, di sini udah ada. Ini datanya ini gabungan dari sumber dari Northwind sama Pubs, yaitu dari stack customer sama stack stores tadi ya. Lalu kita buat yang load ke location. Maaf ya, suara saya agak load to dim location. Yes to all. Oke, kita lihat di ETL mappingnya. Di sini tipe data yang berubah itu, yang pertama itu ada dua sumber sama seperti biasa, dari STG stores dan STG customer. Yang kolom name store ID-nya itu, yang awalnya tipe datanya INT, itu menjadi sebuah varchar ya. Oke. Oke. Di sini sudah dibuat oleh teman saya. Kita tinggal menggunakannya saja. Ada dua sumber. Yang pertama itu apa tadi? STG stores. Oke. Kita konekkan terlebih dahulu. Stack, lalu STG stores. Oke, kita look up. Ini proses transformnya. Kita pilih yang view stores. Kita samakan store ID-nya. Lalu kita ambil ID ya. ID sama store name itu berarti name convert. Oke. Atau kita ambil semuanya lah yang di convert. Lalu mana ya? Yang match output
kita pilih ini tuh PNDW, kita pilih yang dim location, city name nya yaitu mungkin city convert mungkin. Oke. Lalu location key nya yaitu ID convert, kita buat key nya itu menjadi business key, lalu kita rubah ini jadi janjian atribut. Oke, next, finish, selesai. Lalu sumber yang satunya yaitu dari STG customer. Ini dia, kita ubah namanya terlebih dahulu, STG customers. Dari penstack lalu STG customers. Oke. Jadi kita transform, kita ambil ini dari penstack, lalu view customers, customer ID nya, nah kita ambil semuanya, lalu di slow changing dimension pilih yang match output, sini next, lalu kita pilih PNDW, pilih dim location, city name nya itu adalah city convert, lalu location nya yaitu ID convert, kita rubahnya di business key, lalu ini menjadi changing attribute. Next, finish. Oke, mantap ya. Oke, kita save, kita jalankan. Oke, jalan ya. Oke, selanjutnya kita lihat di database-nya PNDW yaitu dim location. Kita select as to row. Wah, ini dia, ini udah ada banyak datanya ya, lumayan banyak. Oke. Selanjutnya kita buat yang dim time ya. Oh, dim time itu udah dibuat oleh teman saya. Lalu kita load ke fake sales nya. Ini kita stop dulu. Kita buat package baru, rename load to fake sales. Oke, yes to all. Kita langsung kasih data flow. Oke, kita lihat data mappingnya. Di sini terdapat 3 sumber sebenarnya. Tapi di sini teman saya sudah menjadikannya apa ya, kayak datanya itu udah dipermudah lah menjadi sebuah view. Jadi kita ambil view-nya aja. Kita pilih yang di resource. Kita pilih penstack, lalu di sini STG sales gitu ya. Sumber pertama itu STG sales. Oke, kita kasih nama aja dah, STG sales. Lalu kita look up. Di sini bedanya dengan load ke dim, ini yang fakta ini nggak perlu pakai SJD. Itu ada di view time sales. Kita store ID nya itu samakan, kita ambil semuanya aja. Oke, lalu kita langsung copy datanya. Mana ya, ini. Oke. Lalu datanya ini akan dipindah ke data warehouse fake sales. Oke, kita samakan. Ini sales date key yaitu
sales amount, GTY ini yang GTY. Oke, yang total amount itu sales amount, lalu yang sales date key yaitu sepertinya di lookupnya ini ada yang kurang. Oke, oh iya, lupa ini sales date berarti ini. Walah, iya, ini di lookup lagi teman-teman ya. Sorry. Berarti ini tuh redirect. Oke, kita match spot. Oke, ini connectionnya itu ini redirect aja. Oke, ya ke PNDW lalu dim time ya, karena date tadi. Oke, sales date. Nah, ini dia sama dengan ini, kita butuh date key-nya. Oke, lalu kita langsung ini copy ke sumbernya teman-teman ya, ke tujuannya. Dim sales ya. Mohon maaf kalau berantakan teman-teman. Ini adalah date key, ini adalah GTY, lalu ini adalah sales amount. Oke, mantap. Oke, seperti ini. Lalu untuk sumber yang kedua yaitu dari order ya. Kita beri nama STG orders. Di sini kita lookup sama seperti sebelahnya. Oh iya, belum ini teman-teman. STG orders. Oh, bentar, laptop saya melemah. Ini redirect. Lalu kita di sini ada view. Teman saya udah buat view. View orders gitu ya. Di kolomnya ini kita samakan order ID-nya. Lalu kita ambil semuanya. Quantity semua. Oke. Lalu karena di sini itu udah sama teman-teman, jadi kita hanya butuh sales date-nya aja. Kita lookup lagi. Kita ini redirect. Ini dim time. Kita ambil date key-nya ya. Ini sama sales date ke full date. Kita ambil date key-nya. Lalu kita copy tanpa menggunakan SJD. Image spot. Lalu tujuannya itu ke fake sales. Nah, kita langsung date key ke GTY, itu GTY quantity ya. Yang ini sales amount. Oke, seperti ini. Lalu kita coba jalankan. Oke, berhasil teman-teman ya. Lalu kita coba dari fake sales ini. Oke, sekarang udah ada datanya ya. Nah, ini sudah teman saya sudah ada, sudah buat prosedurnya, dan ini adalah datanya. Oke, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.